Rekayasa perangkat lunak, atau biasa disebut dengan software engineering, adalah sebuah disiplin ilmu yang jauh lebih luas daripada sekedar coding. Rekayasa perangkat lunak ini merupakan proses terstruktur dan sistematis untuk membangun perangkat lunak berkualitas tinggi, yang berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Lebih dari sekedar menulis kode, rekayasa perangkat lunak ini melibatkan berbagai aspek, seperti analisis kebutuhan, mendesain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Tujuan utama dari rekayasa perangkat lunak adalah membuat software yang berkualitas dan tepat waktu. Tapi, bukan hanya itu. Rekayasa perangkat lunak juga bertujuan untuk memastikan software bisa dipelihara dengan mudah dan tetap berfungsi dengan baik, bahkan setelah lama digunakan. Jadi, software yang dibuat bisa berkembang dan tidak cepat rusak. Proses pengembangan perangkat lunak gak hanya sekedar menulis kode loh. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui di antaranya. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Di sini tim akan ngobrol tentang apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan bagaimana software yang akan dibangun bisa memenuhi kebutuhan itu. Jadi ini tahap riset dan pemahaman tentang masalah yang perlu diselesaikan. Yang kedua ada desain. Setelah tahu apa yang dibutuhkan, saatnya merancang bagaimana software itu bekerja. Mulai dari struktur data, alur kerja, hingga tampilan antarmuka pengguna. Di tahap ini, kita membayangkan softwarenya nanti bakal kayak gimana sih? Yang ketiga, pengembangan atau development. Nah, setelah desain selesai, barulah tim mulai menulis kode untuk membangun software. Kode yang ditulis ini akan mengikuti desain yang sudah disepakati. Yang keempat ada pengujian atau testing. Setelah software selesai dibuat, langkah berikutnya adalah mengujinya. Di sini kita cek apakah software bekerja sesuai harapan dan apakah ada bug atau masalah yang perlu diperbaiki. Yang terakhir ada pemeliharaan atau maintenance. Setelah software dirilis, tugas kita belum selesai. Pemeliharaan dibutuhkan untuk memperbaiki bug yang muncul, menambah fitur baru, dan memastikan software tetap berjalan dengan baik setelah sudah digunakan lama. Ada beberapa cara untuk mengembangkan software. Beberapa model yang sering digunakan adalah yang pertama, model air terjun atau waterfall. Seperti namanya, model ini mengalir seperti air terjun. Setiap tahap dilakukan berurutan dan tidak bisa kembali ke tahap sebelumnya. Model ini cocok untuk proyek yang jelas dan stabil, di mana kebutuhannya tidak berubah-ubah. Yang kedua ada model iteratif. Di model ini, software dibangun secara bertahap. Setiap iterasi atau siklus menghasilkan versi software yang lebih lengkap. Dan setelah setiap iterasi, kita dapat memperoleh umpan balik dari pengguna untuk memperbaiki versi berikutnya. Yang ketiga ada model spiral. Model ini adalah kombinasi antara model air terjun dan model iteratif dengan penekanan pada manajemen risiko. Setiap iterasi dilakukan dengan fokus pada identifikasi dan mitigasi risiko yang ada. Yang terakhir ada model agile. Model agile sangat fleksibel dan berfokus pada kolaborasi tim dan feedback dari pengguna. Software dibangun secara bertahap dan bisa cepat dirilis untuk mendapatkan feedback yang cepat dari pengguna. Ada dua hal yang penting dalam kualitas perangkat lunak. Yang pertama, kualitas fungsional. Apakah software tersebut memenuhi kebutuhan pengguna dan berfungsi sesuai harapan? Yang kedua, kualitas non-fungsional, seperti kinerja, keamanan, dan kemudahan penggunaan. Software yang bagus bukan hanya bisa digunakan, tetapi juga nyaman dan cepat. Ada beberapa prinsip dasar yang harus diikuti dalam rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, keterbukaan terhadap perubahan. Software harus bisa dengan mudah diubah atau diperbarui di masa depan. Yang kedua, pemecahan masalah. Rekayasa perangkat lunak bukan hanya tentang menulis kode, tetapi juga tentang menemukan solusi terbaik untuk masalah yang ada. Yang ketiga, manajemen risiko. Setiap proyek perangkat lunak pasti ada risiko, dan kita harus bisa mengelola risiko-risiko tersebut dengan baik. Yang keempat, fokus pada kualitas.
Kita harus selalu mengutamakan kualitas dalam setiap tahap, mulai dari desain hingga pemeliharaan. Untuk membuat software, ada banyak alat yang membantu kita bekerja lebih cepat dan lebih efisien. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, sistem manajemen proyek untuk merencanakan dan mengatur pekerjaan tim. Yang kedua, IDE atau Integrated Development Environment seperti Visual Studio Code atau IntelliJ IDE untuk menulis kode. Yang ketiga, sistem kontrol versi untuk melacak perubahan kode dan bekerja sama dengan tim. Yang keempat, alat pengujian untuk menguji software. Meskipun rekayasa perangkat lunak terdengar menyenangkan, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi. Yang pertama, kebutuhan yang berubah. Terkadang, selama pengembangan, penggunaan berubah, pikiran tentang apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, waktu dan anggaran terbatas. Proyek seringkali memiliki tenggat waktu dan anggaran yang ketat, yang membuat pengembangan harus bekerja lebih efisien. Yang ketiga, komunikasi tim yang kurang baik. Komunikasi yang buruk antar tim bisa menyebabkan kesalahan dan kebingungan, terutama di pengembangan software. Yang keempat, manajemen risiko. Memahami dan mengelola risiko yang ada selama pengembangan software sangat penting agar proyek tidak gagal.